Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Kali ini saya memberikan judul Sayur Brongkos, yang didasarkan pada surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudaraku, salah satu kuliner khas kota Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah sayur brongkos. Orang Jawa sering menyebutnya dengan brongkos atau jangan brongkos. Ya, kata jangan di sini berarti sayur. Menurut sejarahnya, kata brongkos berasal dari bahasa Belanda, yaitu braadworst, yang artinya olahan daging berwarna coklat. Namun karena kata itu susah, maka orang Jawa melafalkannya dengan brongkos. Pada zaman dahulu, brongkos merupakan kuliner kaum bangsawan di keraton. Brongkos merupakan kuliner yang terdiri atas daging, baik sapi, kambing, atau domba yang dipotong dadu, telur rebus, dan tahu pong. Bahan tadi diolah bersama dengan kacang-kacangan seperti kacang tolo atau kacang merah, kulit melinjo, serta potongan labu siam, dan terkadang ditambah dengan irisan wortel. Untuk membuat rasa rempah itu muncul sempurna di dalam kuah brongkos yang berbahan dasar santan ini, setidaknya ada 16 jenis bumbu yang digunakan untuk memasak kuliner satu ini. Mulai dari bumbu yang dihaluskan, yakni bawang merah, bawang putih, keluak, kemiri, ketumbar, merica, cabai besar, cabai rawit, gula, dan garam, hingga bumbu yang dicampurkan secara utuh seperti daun salam, lengkuas, jahe, serai, daun jeruk, dan kencur sundi. Menurut para ahli perbrongkosan, ya, untuk menghasilkan brongkos yang sedap, maka dibutuhkan waktu antara 3-4 jam untuk meracik bumbu-bumbu. Selain itu, ada langkah-langkah yang mesti diikuti agar cita rasa brongkos itu tidak berubah. Pendek kata, untuk menghasilkan sayur brongkos ini dibutuhkan ketelatenan, kesabaran, ketelitian, dan keseriusan tinggi. Memasak kuliner ini tidak boleh hanya sekedarnya saja, karena ada cita rasa yang harus dijaga sehingga kuliner ini memang layak disebut sebagai sayur atau jangan brongkos. Itulah sebabnya tidak banyak warung makan di kota Yogyakarta yang menyediakan brongkos dengan cita rasa legendaris keraton sebagai sajian khasnya. Berbicara tentang brongkos ini mengingatkan kita tentang keoriginalan. Mungkin banyak masakan yang disebut sebagai sayur brongkos karena bentuknya yang mirip. Akan tetapi belum tentu ia menghadirkan wujud dan cita rasa legendaris brongkos yang sesungguhnya. Para pecinta brongkos tentu akan sangat mudah untuk membedakan mana yang brongkos original dan mana yang brongkos-brongkosan. Ya. Saudaraku, sayur brongkos menyadarkan kita juga bahwa kehidupan iman Kristen mesti mampu menyatakan cita rasa Kristus. Oleh karena itu, iman mesti dipertahankan dan diolah sedemikian rupa agar jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan tetap melekat di dalam hidup kita. Untuk itu, tentu dibutuhkan ketelatenan, kesabaran, ketelitian, dan keseriusan tinggi untuk terus diasah di dalam dan melalui kehidupan ini. Ibarat seorang atlet yang ikut perlombaan. Paulus menasihati Timotius demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara
apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tentunya kita akan dapat menjadi alat saksi Kristus apabila kita mempraktikkan hukum kasih di dalam hidup kita. Kiranya sajian sayur brongkos hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap berupaya menjadi murid Kristus yang sejati. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk menjadi alat saksi-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mewujudkannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.